Ya, halo, selamat pagi bro. Jadi pada video ini saya akan menunjukkan cara pengecekan. Yang pertama cara pengecekan HLA atau hydraulic flush adjuster, dan kedua cara leading. Jadi cara buang angin di HLA. Ya, jadi di sini untuk pengecekan terutama kebocoran, saya menggunakan ini uh, satu alat namanya HLA tester. Jadi ini bisa untuk mengecek eh, kondisi dari HLA, ya, jadi kondisi kebocorannya. Jadi di sini saya sudah punya ada eh, satu set HLA. Jadi ini dipakai di Mitsubishi Galant Lily atau 2000 cc injeksi. Ya, jadi di sini keluhannya suara mesin kasar pada saat awal hidup. Nah, jadi setelah kita cek, ini kemungkinan dari HLA-nya. Jadi sekarang kita mau cek, ada beberapa HLA yang harus diganti, yang bisa di bleeding atau yang masih bagus. Nah, jadi di sini saya punya HLA yang kondisinya bagus. Jadi ini sudah saya pilih. Ini HLA yang kondisinya bagus. Ini saya akan menunjukkan kondisi HLA yang bagus. Ya, jadi seperti ini. Jadi pertama kita kasih beban di HLA-nya. Nah, kemudian kita lihat di garis ini. Ya, jadi sebelum kita kasih beban, saya jelaskan dulu. Jadi di sini ada beberapa garis. Jadi garis ini menunjukkan berapa mili HLA-nya turun. Jadi satu strip ini nilainya 1 mili. Jadi kalau garis yang ada di sini di barnya ini turun satu strip, berarti menunjukkan HLA-nya di sini turun 1 mili. Nah, dan standarnya satu strip ini, HLA-nya turun satu strip ini harus di atas 5 detik. Jadi nilainya di sini dia akan turun yang dikatakan bagus. Dari strip ini dia akan turun satu strip tidak boleh kurang dari 5 detik. Ya, jadi semakin lama semakin bagus. Itu menunjukkan kondisi HLA-nya masih bagus. Nah, jadi di sini ini ada HLA yang masih bagus, kita cek. Ya, jadi posisi garisnya ini di bawah sedikit dari 0. Kalau dia jelek berarti sekitar 5 detik dia sudah langsung turun ke garis bawahnya. Nah, sekarang kita cek. Nah, ini kita kira-kira hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sudah 5 detik. Jadi ini garisnya masih belum menyentuh yang bawah. Jadi pergerakan HLA di sini belum 1 mili. Nah, jadi kalau lama-lama dia akan turun. Tapi standarnya itu harus di atas 5 detik. Kalau ini sudah 5 detik. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini kategori HLA-nya masih bagus dan masih bisa di bleeding. Kita cek yang lain. Nah, ini pasti 0. Nah, jadi dari awal nyentuh sini kita langsung hitung. Nah, jadi ini sudah nyentuh, ini kondisi 0, yaitu sekitar 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi ini kondisinya sangat bagus ya. Ya, malah ini enggak turun sama sekali. Jadi kondisi yang bagus itu seperti ini. Jadi semakin lama dia turun, kondisi HLA-nya semakin bagus. Ya, jadi ini sudah saya pilih, ini kondisi HLA yang bagus. Jadi nanti saya akan menunjukkan kondisi HLA yang harus diganti. Nah, jadi kondisi HLA yang rusak parah itu seperti ini. Ya, jadi ini sudah mulai menyentuh. Ini kita lihat di sini sudah mulai menyentuh. Ini dia langsung turun. Ya, jadi itu sekitar 2 detik dia sudah turun berapa mili ya. Ya, jadi ini dari 0. Ini sudah mulai menyentuh.
kemudian kita lepas, kita kasih beban. Ini dia turun cepat sekali, 1 2 3 ya, 3 strip atau 3 mili turunnya HLA di sini dalam waktu yang sangat cepat ya. Jadi ini menunjukkan HLA nya bocornya parah, jadi harus diganti ya. Jadi yang lain ini sudah saya pilih, ini yang rusak parah ya. Jadi ini begitu dikasih beban ya, katakanlah ini di 0 ya, nyentuhnya di 0, jadi kita langsung lepas, dia langsung turun ambles ya. Jadi turunnya sekitar 3 strip, jadi turunnya di sini sekitar 3 mili. Begitu dikasih beban, ini langsung turun. Ini menunjukkan HLA nya rusaknya sudah parah. Jadi kalau kondisi sudah begini, ini harus diganti karena percuma. Kalaupun kita bleeding, nanti akan bocor lagi ya. Jadi logikanya seperti misalkan kita punya dongkrak yang sealnya sudah bocor, kemudian kita kasih oli, nanti lama-lama akan bocor lagi, akan anginan lagi ya. Jadi sama prinsipnya seperti itu. Jadi kalau kondisinya sudah parah begini, kita bisa bleeding, cuma tidak akan tahan lama. Jadi 3 atau 4 bulan pasti akan bunyi lagi kalau kondisinya sudah parah seperti ini ya. Ini malah jatuhnya sudah parah sekali ya. Jadi ini sudah turunnya itu sudah sekitar 4 strip atau 4 mili ya. Jadi dari 0 ini sudah mulai nyentuh, kemudian kita lepas, kasih beban ya. Jadi 1 2 3 4, jadi 4 mili pergerakan ini. Ini bocornya sudah parah, jadi ini percuma, kita bleeding pun percuma. Jadi sebentar akan bunyi lagi. Jadi dari kemarin kita ada satu set itu 24, setelah kita cek itu ada 5 yang sangat parah yang harus diganti ya. Jadi ini seperti ini, 0 sudah mulai menyentuh, kemudian kita lepas, kita kasih beban, dia langsung turun. Jadi ini percuma untuk di bleeding. Kalaupun bisa di bleeding, dia tidak akan tahan lama ya. Seperti itu, ini 0 beban, dia langsung turun. Sekarang kita bandingkan lagi dengan yang bagus tadi. Nol, kita kasih beban di 0, nah dia nahan. 1 2 3 4 5 ya. Ini sudah lebih dari 5 detik dia tetap di sini, belum lewat setengah strip aja, belum lewat ya. Jadi kondisi HLA yang bagus seperti ini. Kemudian ada beberapa yang kondisinya bocor sedikit tapi bisa di bleeding ya. Ini sebenarnya turun, ini turunnya lumayan cepat tapi tidak secepat yang rusak parah ini ya. Ya, jadi ini 0, kita kasih beban, dia turun 1 2 3 4 5 ya. Jadi sekitar 5 detik dia sudah lebih sedikit ya. Nah ini turun terus, sudah lebih sedikit dari 1 strip atau 1 mili di HLA nya sini. Jadi untuk kondisi yang seperti ini bisa di bleeding, jadi bocornya tidak terlalu parah. Nah, jadi kondisi HLA yang seperti ini dia bocor cuma tidak parah, dan ini masih bisa di bleeding. Oke ya. Jadi seperti itu untuk pengecekan daripada HLA, Hydraulic Autoless Adjuster. Nah, jadi sekarang walaupun sudah bagus semua, tetap kita bleeding. Jadi untuk yang 5 ini percuma kita bleeding. Nah, jadi ini percuma kita bleeding. Kalaupun bisa di bleeding, nanti
Karena sekitar 3 atau 4 bulan akan bunyi lagi. Nah, jadi ini harus kita ganti, tidak bisa dipakai lagi. Ini kita pisah dulu. Nah, sekarang kita coba bleeding. Jadi untuk bleedingnya yang kita perlukan di sini adalah satu tadi alat untuk pengecekan kebocoran. Yang kedua ini cukup pakai oli mesin. Kemudian satu lagi ya ini jarum ya, jarum nanti untuk menusuk dari valve yang ada di HLA nya. Oke, sekarang kita coba bleeding. Ini kita pindah dulu alatnya. Ini kita bleeding. Ya, jadi bleedingnya kita siapkan olinya ini harus jumlahnya untuk bisa merendam full dari HLA nya. Nah, jadi dari lubang atasnya tinggal kita tonjok seperti ini. Nah, ini pelan sampai anginnya habis. Ya, nanti ada gelembung-gelembung udara yang akan keluar, itu sampai habis. Jadi kondisi HLA nya harus terendam penuh sama oli, dan posisi bleedingnya harus menghadap ke atas, tegak lurus. Jadi kita coba yang lain. Nah, bisa diperhatikan. Nah, itu ada gelembung. Ya, ada gelembung-gelembung udara. Ini terus ditekan-tekan terus sampai udaranya habis. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi ini kondisi HLA yang masih bisa dipakai, dalam artian kebocorannya itu tidak terlalu parah. Kita tekan-tekan terus sampai gelembung-gelembungnya berhenti keluar. Ya, jadi itu menandakan udara yang terjebak di dalam HLA nya itu sudah keluar semua. Ini coba kita cek yang kondisi HLA yang bagus. Ya, jadi untuk yang bagus dia ada gelembung yang keluar, cuma dengan 2 kali tekanan dia sudah habis. Beda dengan tadi yang kebocorannya lumayan, itu kita harus tekan 5-6 kali baru udaranya habis. Nah, jadi kalau yang bagus ini 2 kali dia sudah berhenti keluar gelembung udaranya. Kita coba cek yang lain lagi. 2, 3. Ya, ini untuk tekanan ketiga kali dia udaranya sudah berhenti keluar. Ya, jadi itu menunjukkan HLA nya masih bagus. Ya, jadi mungkin hanya itu saja untuk pengecekan HLA, hydraulic lash adjuster, dan cara bleeding HLA. Oke, semoga bisa membantu. Selamat pagi.